Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurul Farah Nabila dari kelas 3A Tarjamah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Lugah Am, dan saya mengambil judul Hubungan Lambang dan Makna. Sebelum beranjak lebih jauh, saya akan menjelaskan apa itu lambang, apa itu makna terlebih dahulu. Yang pertama yaitu lambang dan tanda. Sebelum jauh, sekiranya dalam hal ini akan dijelaskan apa itu hubungan lambang dan tanda. Yang pertama adalah lambang. Apakah itu lambang? Lambang adalah suatu jenis atau sejenis tanda yang berupa bunyi, warna, gerak-gerik manusia atau gerak-gerik tubuh manusia, dan gambar dan sebagainya yang konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Misalnya dalam kata kuda digunakan untuk melambangkan jenis hewan, yaitu hewan kuda. Apakah hewan kuda itu sejenis binatang yang berkaki 4 yang bisa dikendarai dan berwarna merah? Yang kedua, contohnya itu lampu lalu lintas yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Warna merah itu menandai bahwa kendaraan tidak boleh berjalan. Warna kuning itu menandai kendaraan harus bersiap-siap. Dan warna hijau menandai kendaraan boleh berjalan. Itu beberapa jenis lambang, dan sekarang akan dijelaskan tanda. Apa itu tanda? Tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Oke, langsung contoh aja ya. Contohnya, adanya asap hitam yang membumbung dari kejauhan. Apa maksud dari itu? Maksudnya adalah berarti itu adalah tanda bahwasannya ada kebakaran rumput di halaman basah. Nah, di rumput atau di halaman basah adalah tanda telah terjadinya hujan dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan kalau lambang itu bersifat konvensional, kalau tanda itu bersifat ilmiah. Oke, lanjut. Tadi pembahasan makna pembahasan lambang sudah dijelaskan. Sekarang lanjut ke pembahasan makna. Sebelum lebih jauh, seperti biasa akan saya jelaskan apa itu makna. Hakikat makna adalah makna bahasa memiliki keterkaitan dengan lafaz, struktur, dan konteks situasi dan kondisi. Makna sesuatu kata itu tidak dapat dipisahkan
dari akar kata, penunjukan, dan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, terdapat 8 teori tentang makna dalam ilmu adilalah, yaitu yang pertama adalah an-nazariyah al-isyariyah. Apa itu an-nazariyah al-isyariyah? An-nazariyah al-isyariyah bisa disebut juga dengan ada an-nazariyah al-ismiyah bil makna atau theory of meanings naming, atau juga teori referensi atau korespondensi, yaitu adalah teori yang merujuk pada segitiga makna yang dikemukakan oleh Ogden dan Richards. Makna adalah hubungan antara reference itu pikiran atau makna, dan rujukan di alam nyata yang disimbolkan lewat bunyi bahasa, baik berupa kata, frasa, atau kalimat. Yang kedua adalah an-nazariyah at-tashawuriyah, yaitu teori konsepsional. Apa itu teori konsepsional? Adalah teori semantik yang memfokuskan kajian makna pada prinsip konsepsi yang ada pada pikiran manusia. Disebut juga teori mentalisme dan teori pemikiran, karena kata itu menunjukkan pada ide yang ada di dalam pemikiran. Karena itu, penggunaan suatu kata hendaknya merupakan penunjukan yang mengarah kepada pemikiran. Yang ketiga adalah an-nazariyah as-sulukiyah, yaitu teori semantik yang memfokuskan kajian makna bahasa sebagai bagian dari perilaku manusia yang merupakan manifestasi dari adanya stimulus dan respon. Teori ini mengkaji makna dalam peristiwa ujaran atau speech event yang berlangsung dalam speech situation disebut speech etc. Contoh, masuk bisa disebut dan dapat diartikan masuk dalam garis. Terus bila dalam pertandingan bulu tangkis. Yang kedua, silahkan masuk ke dalam bila tuan rumah memperkenankan tamu untuk masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga, berhasil bagi yang bermain lotre. Yang keempat yaitu an-nazariyah al-siyakiyah atau teori kontekstual. Teori kontekstual adalah teori semantik yang berasumsi bahwa sistem bahasa saling berkaitan satu sama lain, di mana unit-unitnya dan selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Teori ini dikembangkan oleh Wittgenstein, menegaskan bahwa makna suatu kata dipengaruhi oleh empat konteks, yaitu konteks kebahasaan, emosional, situasi,
dan kondisi serta sosiokultural. Konteks kebahasaan berkaitan dengan struktur kata dalam kalimat yang dapat menentukan makna yang beda, seperti takdim dan diakhirkan. Berbeda dengan konteks emosional yang dapat menentukan makna bentuk kata dan strukturnya dari segi kuat dan lemahnya muatan emosional, seperti dua kata yang berarti. Lalu konteks situasi adalah situasi eksternal yang membuat suatu kata berubah maknanya karena adanya perubahan situasi. Adapun konteks kultural adalah nilai-nilai sosial dan kultural yang berbeda dari makna lesikalnya. Dapat dilihat dari peribahasa. Nasi telah menjadi bubur, bukannya air bak telah mencapai tempat yang tinggi. Yang kelima adalah An-Nadhariyah At-Tahliliyah, yaitu teori analitik. An-Nadhariyah At-Tahliliyah adalah teori yang menitik beratkan pada analisis kata ke dalam komponen-komponen. Analisis ini dimaksudkan untuk membedakan kata maupun maknanya. 3 kata kunci analisis, yaitu batasan nahwu, batasan semantik, dan pembeda. Yang keenam adalah An-Nadhariyah At-Taulidiyah, atau bisa disebut dengan generatif teori. Teori yang dipelopori oleh Noam Chomsky ini adalah teori yang didasarkan pada asumsi bahwa otomatisasi generasi atau pelahiran kalimat-kalimat itu benar. Yang benar itu dapat dilakukan berdasarkan kompetensi pembicara atau penulis, dalam artian bahwa kaidah bahasa yang benar yang ada dalam pikiran seseorang dapat memproduksi berbagai kalimat yang tak terbatas. Yang ketujuh adalah An-Nadhariyah Al-Wahidiyah Al-Antikiyah fil Makna, atau bisa disebut dengan teori situasional yang disebut dengan teori situasional logis. Menurut teori yang dikembangkan oleh Cilake, makna suatu pernyataan adalah kesesuaiannya dengan fakta sehingga menunjukkan kebenaran pernyataan itu dalam suatu situasi empiris. Karena itu teori ini juga disebut An-Nadhariyah At-Tajribiyah fil Makna, atau teori empiris tentang makna, yaitu melalui isyarat, referensi terhadap benda atau yang dinamai yang ada di dunia eksternal atau di luar pikiran. Kesepadanan dan sinonim, khususnya untuk kata-kata yang mengandung arti empiris dan sebagainya, atau serta penggunaan konteks kebahasaan khususnya untuk kata-kata yang tidak mempunyai referensi situasional. Yang kedelapan adalah An-Nadhariyah Al-Pragmatiyah atau teori pragmatis. Teori pragmatis adalah teori yang dirintis dan dikembangkan oleh
Charles Peirce dari teori situasionalogis atas dasar pengamatan langsung dan kesesuaian makna dengan realitas empiris. Aliran listrik tidak berarti mengalirkan gelombang yang tidak terlihat pada materi tertentu, melainkan bermakna sejumlah realitas. Contohnya, kemampuan pembangkit listrik dapat mengangkut sesuatu, membunyikan bel, menggerakkan alat, dan sebagainya. Jadi, dari makna kahrobai adalah fungsi pragmatisnya, bukan bendanya itu sendiri. Teori ini didasari oleh teori semiotik. Makna dipahami sebagai sistem semiotik yang mengandung tanda-tanda kebahasaan dan non-kebahasaan, seperti simbol, ikon, dan indikasi. Kata asap merupakan tanda adanya api atau tanda adanya bahasa. Penggunaan tanda dan makna yang terkandung di baliknya adalah untuk komunikasi dan penyampaian informasi di kalangan anggota masyarakat. Hubungan antar makna pada setiap bahasa seringkali kita temui adanya hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa yang lain. Pada dasarnya ada 4 prinsip. Apa itu 4 prinsip? Yang pertama adalah prinsip kontiguitas, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa beberapa kata dapat memiliki makna sama atau mirip. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut dengan sinonim. Yang kedua, prinsip komplementasi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna kata yang satu berlawanan dengan makna kata yang lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut dengan sinonim. Yang ketiga, prinsip overlapping, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa suatu kata memiliki makna yang berbeda atau kata-kata sama bunyinya tetapi mengandung makna yang berbeda. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut homonimi dan polisemi. Yang keempat adalah prinsip inklusi, yaitu prinsip yang menjelaskan bahwa makna satu kata mencangkup beberapa makna kata lain. Prinsip ini dapat menimbulkan adanya relasi makna yang disebut hiponomi. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata atau penerangan atau dari saya menjelaskan kurang jelas atau kurang bagus atau ada salah-salah di tengah jalan dalam pengucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al insanu makhluk khata' wa nisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.